wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semuanya sehat. Kelas 4, kabarnya sehat? Sehat. Sehat. Kali ini kita belajar ya, yang kelas 4 belajar bahasa Indonesia, yang kelas 5 belajar IPA. Hari ini materi untuk kelas 4 ya. Silakan kalian buka materinya di halaman 3 dan 4. Dibuka dulu. Sementara itu untuk kelas 5 kalian silakan perhatikan dua gambar ini. Oke, gambar yang pertama. Di gambar apa? Tengkorak. Kalau yang ini ada gambar hewan. Tapi kalau yang ini tulang apa? Tulang apa? Kelinci. Nah, untuk kelas 4 sudah ketemu? Nah, kira-kira untuk kelas 4 kita belajar apa hari ini di bahasa Indonesia? Boleh dicek bukunya. Tentang paragraf. Kalau di halaman 4 tadi ada materi apa? Yang keduanya? Oke, baik. Sekarang Ibu akan bagi dua papannya. Jadi kalian untuk kelas 4 materinya di sebelah kanan papan. Untuk materi kelas 5 di sebelah kiri papan. Ya. Jadi untuk materi kelas 4 ya, materi kelas 4 yaitu di bahasa Indonesia ada tentang gagasan pokok dan gagasan di gagasan penduduk. Nah, untuk materi kelas 5 kira-kira dari gambar yang Ibu sudah kasih contoh, kira-kira belajar tentang apa kali ini? Tentang alat gerak, anggota tubuh, apa ayo? Kalau dari gambar tadi, nih, lihat keterangan gambarnya yang pada hewan, atau gambar ini tadi. Tengkorak hewan. Oke. Nah, untuk materi kelas 5 kita hari ini belajar tentang alat gerak. Kita itu terdiri dari dua, apa saja? Tulang, satu lagi. Tulang dan otot. Nah, ada dua. Nah, untuk kelas 4 ya, kalian tulis pengertian gagasan pokok apa, gagasan pendukung apa. Kalian baca dulu, nanti tulisnya kalian baca dulu, kemudian kalian baca teks ya. Ya. Boleh. Nah, kalian baca teks halaman 6, buka di sana. Ya. Kalian buka, itu teks yang akan kalian baca dan kalian akan cari gagasan pokok dan pendukung. Sebelum itu, Ibu tanya dulu, tahu pengertian gagasan pokok dan apakah kalian tahu pengertian gagasan pendukung? Tahu? Di buku ada, coba dicari. Apa itu gagasan pokok? Satu orang, jelaskan.
bagi semua manusia di muka bumi ini. Itu gagasan pokoknya, penggagasan utama. Gagasan pendukungnya adalah handphone, ya, muncul mulai dari yang bentuk menggunakan tablet hingga yang berbentuk touchscreen atau layar sentuh. Atau boleh juga gagasan pendukung itu macam-macam. Makanya pendukungnya itu merupakan penjelas. Sampai sini paham? Jadi membedakan, ibarat nih singkatnya adalah ini bahasan umum dan ini bahasan khusus. Nah sekarang Ibu minta kalian baca teks halaman 6 tentang keragaman dan persatuan di bawah. Ya, kalian tentukan dari mana sampai mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Untuk kelas 5, kot itu disebut alat gerak aktif. Alat gerak aktif. Sedangkan tulang alat gerak apa yo? Pasif. Nah, apa bedanya Bu? Nah, alat gerak aktif artinya otot tersebut bekerja mengembang dan mengemis karena terdiri dari jaringan yang ada daging, ada jaringan yang terbentuk di bawah kulit, ya, bisa mengembang, bisa mengemis, bisa merasakan sakit juga. Nah, kalau pasif kenapa? Pasif itu artinya gerakannya terbatas. Misal tangan kita nih, ke sini bisa, apakah lipat ke belakang bisa? Patah dong. Nah, artinya ada gerakan tulang tertentu yang mengarah hanya satu arah, seperti kepala. Kita noleh, apakah bisa ini muka berpindah ke belakang? Tidak ya, hanya bisa batasnya menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu yang maksudnya pasif. Gerakannya terbatas. Kalau otot mau kita selama apapun, ya, bekerja terus sampai terasa lelah. Ya, karena dia lebih aktif dibandingkan tulang. Tulang tidak kita gerakan saja, otot bisanya kita menahan, ya kan? Tulang tidak begitu digunakan, tapi otot bekerja. Seperti kalian disuntik, kalian menahan kan untuk sakit, itu kan secara tidak langsung otak memerintahkan otot untuk menahan rasa sakit. Bukan tulang yang menahan. Tulang itu gunanya berjalan, melempar, nulis, olahraga, itu ya. Paham? Jadi bedanya tahu ya, otot, tulang, ya, tulang. Nah ini gambar tadi. Nah ini contoh tulang sebagai alat gerak pasif. Kalau otot tadi, nah yang ini contoh kalau mau dalam satu tubuh ada aktif dan pasif. Nah, kelinci. Berarti yang dikelilingi kelinci ini adalah otot-ototnya yang di dalam itu tulangnya. Ya. Jadi kelinci melompat dibantu tolakan dari tulang, tapi tenaganya dari otot. Apakah kita kalau tidak makan, kita mau berlari ada tenaga? Kira-kira mau mengangkat tulang pun sanggup? Makanya tulang ikut bergerak karena otot juga bergerak. Ada nggak orang tulangnya bergerak, ototnya nggak bekerja? Ada nggak seperti itu? Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang ya, ini kan punya gambar apa? Di ciri-ciri bentuk kaki atau bentuk. Nah, di sini pertama gambar apa? Gambar apa pertama? Kaki dan sayap. 4, gambar apa nih? Cumi-cumi menggunakan tentakel. Tentakel itu yang mana? Yuk coba tunjuk. Tentakel itu yang bagian mana? Nah, yang ada di videonya. Seperti gurita itu di belakang yang banyak itu namanya tentakel. Jadi dia bergerak begini. Ini dia kan? Ke atas ke bawah ya kan? Kayak gitu kan. Sudah paham? Itulah bagian-bagian hewan yang
menggunakan alat gerak. Ya. Nah, sekarang, selain dari 4 ini, tugas kalian adalah kalian catat hewan apa lagi yang menggunakan apa sebagai alat geraknya. Ya. Minimal yang kira-kira mirip dengan kadal, hewan apa lagi yang pakai 2 pasang kaki, yang pakai tentakel apa lagi, dan yang pakai sayap apa lagi, yang kaki dan sayap dua-duanya bekerja apa. Silakan catat nama hewannya. Jadi hewan A alat geraknya ini, hewan B ini. Minimal 3 lah, ya 3 hewan dengan perbedaan masing-masing alat gerak. Ya, paham? Silakan kerjakan. Yang kelas 4 sudah selesai. Ketemu gagasan pokok dan pendukungnya? Sudah ketemu? Belum? Sudah paham belum tadi? Yuk kita coba bahas sama-sama. Siapa yang sudah? Gagasan pokoknya yang mana? Nah, kita perhatikan teks yang halaman 6 yang judulnya Keragaman dan Persatuan. Sudah? Keragaman dan Persatuan di situ. Nah, di situ gagasan pokoknya yang mana? Yuk, dari mana sampai mana? Coba baca, nggak apa-apa salah. Namanya ya, berarti silakan. Batas itu, oke, sudah betul, tapi cukup sampai batas adat istiadat. Terus secara umum Indonesia punya itu makanya pokok-pokok itu kan sifatnya umum. Nah, sekarang gagasan pendukungnya yang mana? Coba yang lain selain Rogate. Artinya kalau ketemu gagasan pendukung pasti terusannya ketemu gagasan pokok pasti terusannya gagasan pendukung. Yang lebih rinci penjelasannya coba. Yang mana? Wilayahnya yang menentukan dari sabang sampai merauke. Hanya itu. Masih kurang. Yang lain coba selain Rogate. Yang lain. Coba lihat. Oke. Dari mana sampai mana? Ketika dalam satu paragraf itu ketemu gagasan pokok, sisanya itu gagasan pendukung. Artinya mulai dari wilayah, membentang dari Sabang sampai Merauke sampai keragaman budaya perlu dipelihara dan memati, itulah gagasan pendukung. Sekarang teks berikutnya di bawahnya. Keragaman suku bangsa. Coba siapa yang menentukan ide pokoknya atau gagasan pokok? Coba dari mana sampai mana? Siapa tunjuk tangan? Coba yang depan. Yang mana gagasan pokoknya? Baca. Betul. Oke, itu ya gagasan pokoknya. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang mana? Dari mana? Coba ini. Siapa nih? Algo. Coba Algo baca gagasan pendukung dari mana sampai mana? Baca. Ya baca. Baca. Algo. Baca terus. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, namun ada pula yang belum tertentu hidupnya modern. Mereka masih mengikuti dan melestarikan budaya leluhur mereka yang masih betul ya. Artinya kita bisa simpulkan bahwa
bahwa gagasan pokok itu penjelasan secara umum, sedangkan pendukung secara khusus. Yang umum biasanya lebih singkat temuannya, sedangkan yang ini lebih panjang. Itu aja sebenarnya. Rasakan kalian perbedaannya dari yang kalian temukan, betul kan? Nah, sekarang untuk PR-nya nanti di rumah ya, kalian cari satu teks apa saja, sumbernya boleh dari mana, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan ya. Untuk kelas 5 sudah selesai? Ah, coba siapa mau contohkan dulu? Yang kelas 4 tahan dulu ya. Hewan apa? Alat beratnya apa? Coba Karisa. Ya, seperti kan pasti hewan kalian beda-beda. Pertama apa dulu? Baca komodo, alat beratnya ini. Kuat. Komodo, pasang dua kaki. Hewan apa lagi? Dua kaki dan sayap. Oke. Pasang dua kaki juga. Oke. Ada yang pakai tentakel? Coba kita. Gurita. Ada yang lain lagi? Sekarang mentanya. Yang ikan menggunakan apa? Sirip. Ekor tuh sirip sama ya. Kalau ular menggunakan kulit ya. Badan tuh keseluruhan, tapi dia menggesek badannya ke kanan kemana, ke permukaan datar pakai kulit. Nah, sebagai PR ya untuk kelas 5, kalian tambah lagi masing-masing 5 ya. Masing-masing hewan ini dengan beda cara alat geraknya ya. Dikumpulkan pada waktu pertemuan berikutnya ya. Oke, waktunya sekarang sudah habis ya. Ya, di buku ya nanti ya. Oke, silakan berkemas. Jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini adalah ya, bahwa alat gerak itu terdiri dari otot dan tulang, dan dalam satu paragraf terdiri dari gagasan pokok dan